Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembacaan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi assalam, dan pada kesempatan yang mulia ini kita bahas dari halaman ke-360. Halaman 360 kita masih berbicara tentang fawaid dari ayat ke-88 sampai 92. Faedah yang pertama dari ayat-ayat tersebut adalah al-jahlu sababun likulli syarr. Al-jahlu sababun likulli syarr, bahwa kebodohan itu merupakan sebab bagi seluruh keburukan. Kebodohan ini membuat atau mendorong orang untuk melakukan kezaliman, mendolimi orang-orang yang lemah, menganiaya orang-orang yang lemah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf waktu kecil. Oleh karena itu Yusuf berkata kepada mereka, di ayat yang ke-89 Allah firmankan di surat Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Tahukah kejelekan apa, atau tahukah engkau atau kalian kejelekan apa, keburukan apa yang telah kalian perbuat kepada Yusuf dan saudaranya, yang saat itu kalian bodoh, tidak tahu akan akibat dari keburukan atau kejelekan kalian. Keburukan, ikhwan yang Allah muliakan, penyebabnya adalah kebodohan. Wal jahl yadfa'u sahibahu ila syururin ukhra. Nah, kebodohan ini mendorong orang yang bodoh kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Faqad yadfa'uhu ila syirki billah, dan bisa mendorong kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan syirik atau kemusyrikan yang ada di muka bumi ini sebabnya adalah kebodohan, al-jahl. Allah taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 138 tentang perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Musa. Kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, mereka berkata, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki tuhan-tuhan, sesembahan. Kemudian Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Artinya, permintaan mereka membuat sesembahan atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena apa?
kebodohan. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalian itu kaum yang bodoh. Jadi kebodohan itu menjadikan orang melakukan perbuatan syirik. Jadi kesyirikan itu disebabkan karena kebodohan. Dalilnya juga di surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Antum bisa lihat Allah Ta'ala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakan wahai Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkanku untuk beribadah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para nabi sebelum engkau, apabila engkau berbuat kesyirikan, niscaya amalmu semuanya akan binasa, habis, hancur. Dan engkau termasuk orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Tetapi beribadalah hanya kepada Allah semata. Jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Orang yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, orang ini adalah orang yang bodoh. Artinya kesyirikan itu didasari karena kebodohan. Oleh karena itu di sini Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada orang-orang yang mengajak beribadah kepada selain Allah. Dan orang-orang musyrik itu minta agar Nabi Muhammad dan umatnya beribadah kepada berhala. Satu hari beribadah kepada berhala, satu hari beribadah kepada Allah. Kata mereka supaya adil. Ya. Istilahnya di zaman itu adalah toleransi. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun." Katakanlah, apakah kepada selain Allah aku harus menyembah? Apakah kepada selain Allah kau perintahkan aku untuk beribadah, untuk menyembah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Apa arti orang jahil itu? Orang bodoh. Ini menunjukkan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik disebabkan karena mereka bodoh. Wal jahlu yadfa'u sahibahu liktiraf fahisyatiz zina. Kebodohan juga lah yang membuat orang melakukan perbuatan zina. Allah Ta'ala berfirman atas lisan Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf ayat 33, "Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin." Nabi Yusuf berkata, "Rabbis sijn, wahai Rabbku, as-sijnu itu artinya penjara. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku sukai daripada ajakan mereka." Ajakan mereka itu maksudnya ajakan untuk melakukan perbuatan zina. Wa illa tasrif anni kaidahun, seandainya engkau tidak palingkan dariku tipu daya mereka, asbu ilaihin, aku cenderung kepada mereka untuk melakukannya. Wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi orang yang jahil. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan zina itu karena dasar kebodohan. Jadi kebodohan ini menyeret kepada kesyirikan, kepada maksiat. Wal jahlu yadfa'u sahibahu liktirafi fahishatil liwat kama fa'ala qaum Lut. Karena kebodohan itu pula lah yang bisa mendorong orang untuk melakukan homoseksual seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 54 sampai 55, "Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun." Ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan perbuatan keji, fahisyah, perbuatan keji, maksiat, ya, wa antum tubsirun, sedangkan kalian melihat.
Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, tidak kepada para wanita? Bal antum qaumun tajhalun. Bahkan kalian adalah kaum yang bodoh. Jadi orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homoseksual atau lesbi, ini karena apa? Karena mereka bodoh. Berarti yang melakukan demikian karena kebodohan. Wal jahlu yadfa'un nisa ila al-wuqu' fi fahishati tabarruj wal 'urri was sufur. Nah, karena kebodohan ini pula lah ikhwah yang mendorong para wanita untuk melakukan tabarruj, untuk al-'urri, membuka aurat, dan as-sufur, memamerkan aurat. Ya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Janganlah kalian, wahai para wanita, melakukan tabarruj seperti tabarrujnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Jadi tabarruj itu dinisbatkan kepada al-jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Dari kata jahal, jahiliyah itu kebodohan. Ya. Jadi yang bersolek, yang berdandan untuk orang lain bukan untuk suaminya, kemudian berlenggak-lenggok, ini masuk ke ayat ini. Dan itu dilakukan karena kebodohan. Ya. Wa kana an-nas fil jahiliyah yatufuna bil baiti uratan. Manusia di masa jahiliyah lakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Wa yaquluna innallaha amarna bidzalik. Mereka mengatakan Allah yang memerintahkan ini. Allah memerintahkan kami untuk melakukan itu. Innallaha amarna bidzalik, kata mereka. Ya. Jadi orang yang melakukan ibadah, mereka telanjang, mereka alasannya ingin mensucikan diri mereka ketika ibadah. Harus bersih. Bersih. Suci. Makanya mereka nggak pakai pakaian untuk telanjang. Kalau dari sisi akal-akalan cocok tidak, akhi? Cocok. Ini namanya cocok logi. Nah, cocok logi sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Mereka orang-orang musyrik itu bilang kita kan mau nyembah Allah. Allah itu suci. Nah, kita bersihkan diri. Betul-betul seperti inilah. Yang pakai pakaian, bisa jadi pakaian kotor atau gimana, ya, tawafnya telanjang. Padahal telanjang ini Allah nggak suka, karena membuka aurat. Makanya orang Islam kalau sholat suruh pakai pakaian tetap aurat, pakai akal-akalan. Kalau pakai akal-akalan, ikhwanya Allah kan, itu semua masuk. Tetapi perhatikan, akal-akalan itu tidak semuanya benar. Bahkan diantaranya bisa menyesatkan ini. Dan mereka bilang, Wallahu amarana bidzalik. Allah merintahkan kami untuk melakukan itu. Ya. Di semua maksiat, semua bid'ah dan seterusnya, mesti ada akal-akalannya. Nah, kita kembali ke sini. Wa yaquluna innallaha amarana bidzalik. Mereka bilang, Allah merintahkan kami. Innallaha amarna bidzalik. Qala ta'ala anhum mukadziban lahum. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, Allah dustakan mereka. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 28, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha." Apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa, maksiat, qalu, mereka berkata, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami jumpai nenek moyang kami berada di atas ini. Wallahu amarna biha. Dan Allah memerintahkan kami untuk hal ini. Subhanallah. Ya, kedustaan ini dipakai pada sampai zaman sekarang, ikhwanya Allah menjaga. Ya. Kedustaan ini, penyimpangan ini kan sudah ada sejak zaman dulu begitu. Alasannya dinisbatkan kepada nenek moyang.
Ya. Kemudian lebih berani lagi mereka mengatakan wallahu amarona biha. Allah perintahkan kami untuk itu. Kemudian Allah berfirman, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji, maksiat, dosa. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berkata tentang Allah apa yang kalian tidak mengetahui ilmunya? Surat Al-A'raf ayat 28. Wal jahlu yadfa'u sahibahu ila al-unsuriyyatil muntinah. Kebodohan itu pula membuat orang ya atau mendorong orang untuk rasisme. Al-unsuriyah di sini artinya rasisme. Rasisme yang menjijikkan. Al-muntinah, yang busuk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah ketika mereka orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kesombongan jahiliyah. Maksud kesombongan jahiliyah itu merasa besar, merasa tinggi daripada yang lainnya dengan kabilahnya, dengan apa yang mereka miliki, dan yang lain rendah dan seterusnya, dengan keturunannya dan seterusnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu da'wal jahiliyati da'uha innaha muntinah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu da'wal jahiliyah?" Apakah dakwah jahiliyah ini? Ya, kenapa dengan dakwah jahiliyah ini? Ya, seruan-seruan jahiliyah. Da'uha, tinggalkan seruan-seruan itu. Innaha muntinah. Sesungguhnya seruan-seruan jahiliyah itu menjijikkan, kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Wal jahlu yadfa'u sahibahu lil hukmi bighairi ma anzalallah. Kebodohan itu bisa mendorong orang untuk berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 50, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah? "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Siapa yang hukumnya lebih baik dari hukum Allah? Liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin. Wal jahlu yadfa'u sahibahu ila lagwi wa su'il khuluqi. Kebodohan mendorong orang untuk melakukan kesia-siaan, lagu, dan akhlak yang buruk. Allah Ta'ala berfirman ketika menyifati hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman, ya, di surat Al-Furqan. Allah berfirman, "Wa ibadur Rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Subhanallah. Ibadur Rahman itu berjalan di atas muka bumi dengan haun. Kalau misalkan mereka diajak bicara oleh orang-orang bodoh, qalu salama, mereka berkata salama. Tidak menanggapi. Ya, tidak menanggapi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Qasas 55, "Wa idza sami'ul lagwa," apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, a'radu anhu, mereka berpaling. Wa qalu, mereka berkata, "Lana a'maluna wa lakum a'malukum." Lana a'maluna, amal kami, amal kalian, amal kalian. Salamun alaikum, salam atas kalian. La nabtaghil jahilin, kami tidak menginginkan jahilin, orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi surat Al-Qasas 55 ini sifatnya ibadur Rahman, ikhwani Allah, menyaikan ya, tidak melakukan lagu, dan akhlak mereka akhlak yang terpuji. Jadi akhlak yang jelek itu karena apa, ikhwan? Karena kebodohan. Ya. Kasar, berkata kasar, ngomong jorok, ngomong jelek. Itu dikarenakan karena apa? Kebodohan. Ya, lebih parah lagi kalau misalkan yang ngomong kasar atau jelek itu adalah pendakwah misalkan. Ya. Ini faedah yang pertama dari ayat yang ke-88 sampai 92. Faedah yang ke
Dua. Al-faidatu ats-tsaniyah. Ya, faedah yang kedua. Tapi sebelum faedah yang kedua, Anda akan sampaikan bahaya kebodohan. Bahaya kebodohan, Syekh Abu Islam juga menjelaskan tentang di sebagian tempat, ya, dan pernah Anda juga sampaikan untuk mengingatkan bahaya kebodohan itu di antaranya, ya, saya katakan bahaya kebodohan banyak. Di antaranya karena kebodohan orang bisa bunuh dirinya sendiri. Karena kebodohan bisa bunuh orang lain. Orang lain mati karena kebodohan. Dan karena kebodohan yang ketiga bisa merusak umat manusia. Bahayanya bodoh. Bisa membunuh dirinya sendiri, bisa membunuh orang lain, bisa merusak umat, menghancurkan umat. Semua karena kebodohan. Yang pertama, karena kebodohan bisa bunuh diri sendiri. Siapa yang ingat dalilnya apa? Silakan diingat-ingat. Karena kebodohan bisa bunuh diri sendiri. Banyak. Di antaranya, antum ingat ke hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Ya tidak? Dia ingin bertobat. Beliau bertanya tentang orang yang paling alim untuk dia tanyai, diminta fatwa. Kemudian ditunjukinya kepada rahib. Rahib ahli ibadah yang tidak punya ilmu. Dia datang, tanya kepada dia, kepada rahib tersebut. Dia sudah jelaskan bahwa dia membunuh 99 nyawa dalam penjelasan syarahnya, ya, tentunya. Dan dia bertanya, ada enggak taubat? Apa jawabnya? Tidak ada. Saya tanya, ikhwan, jawaban si rahib ini didasari dengan ilmu atau kebodohan? Didasari dengan kebodohan. Kata ulama, bodoh. Bodohnya apa? Dia bodoh tentang bahwa orang yang mau bertobat itu pasti dikasih taubat sama Allah. Plus dia bodoh tentang kondisi orang yang datang. Orang yang datang ini pembunuh. Bunuh orang itu tinggal mites nyamuk seperti mites lalat. Tek, mati udah. Terbiasa bunuh orang. Dibuat orang tersebut yang bertanya dengan si rahib yang bodoh ini, dibuat putus asa dari rahmat Allah. Enggak ada nih pintu tobat. 99 sekalian aja deh 100. Akhirnya si rahib ini dibunuh. Sama siapa? Sama yang bertanya tadi. Baik, apa pelajarannya, ikhwan? Si rahib mati karena kebodohannya. Lihat, dengan kebodohan bisa membunuh dirinya sendiri. Tapi dia tanya lagi ke orang, kepada manusia di masa itu, tentang orang paling alim. Kemudian ditunjuki kepada orang yang alim benar. Kepada orang yang betul-betul alim. Dan ini benar datang pada alim benar. Ini menunjukkan, ikhwan yang Allah muliakan, di masa dulu sampai masa sekarang sama pandangan manusia tentang orang alim atau bukan alim. Manusia banyak yang tertipu. Banyak yang tertipu tentang orang. Di masa itu, sebagian orang memandang orang yang enggak berilmu seperti orang yang berilmu. Di masa sekarang juga demikian. Berapa banyak orang yang jahil, tidak punya ilmu, tidak berkompeten dalam masalah ilmu agama, cuma pintar ngomong, diangkat menjadi orang alim, ustadz, dai, dan seterusnya. Mungkin gara-gara ikut lomba pidato misalkan. Kemudian dikenal, ya. Nah, kemudian diangkatlah menjadi seperti ulama. Akhirnya berdakwah. Kemudian bikin masalah. Dakwahnya minta duit sama orang. Ya. Nah, itu. Kemudian yang isinya tidak disampaikan Quran dan Sunnah, akidah yang benar, kemudian ilmu fikih enggak disebutkan, ilmu yang dibutuhkan sama umat, ya.
Yang penting manusia tertawa selesai. Ya. Nah itu. Nah, kembali ke kisah tadi. Makanya ada ulama yang berkata sebentar, al-alim indal awam man sa'idal mimbar. Orang yang alim menurut orang awam itu orang yang sudah naik di mimbar. Sejak zaman dulu tuh. Orang alim menurut orang awam sudah naik di mana? Di mimbar, dikasih mimbar, itu orang alim dah. Padahal enggak. Kita harus bisa membedakan mana ulama, mana bukan ulama. Ya. Makanya ada buku bagus tentang qawaid fit ta'amul ma'al ulama, kaidah berta'amul bersama ulama. Di situ dibedakan antara ulama dengan cendekiawan, antara ulama dengan selain ulama. Ya. Nah ini. Balik. Si pembunuh tadi yang membunuh 100 dengan terakhir membunuh rahib, bertanya kepada ulama, orang alim, ada enggak taubat? Dijawab, ada. Apa yang menghalangi antara engkau dengan taubat? Allah dengan taubat maksudnya. Kemudian disuruh pergi, dia dianjurkan pergi. Nasihatnya bagus lagi. Pergilah ke kota fulan, di situ engkau beribadah dengan mereka, orang-orang soleh. Tinggalkan kotamu, karena di kotanya ini orang atau di daerahnya ini orang suka membunuh. Kalau balik lagi ke daerahnya, jadi lagi. Ya, makanya bertobat itu, cara bertobat diantaranya putus dari hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perbuatan yang dia ingin bertobat darinya. Nah, seperti Ka'ab bin Malik ketika dapat hajar ya, dapat surat dari raja kafir, disobek langsung dibakar. Ditutup pintu itu. Nah, pintu-pintu kepada perbuatan maksiat yang bisa terjumus kepada perbuatan itu lagi yang dia ingin tobat ditutup. Makanya si alim tadi, ulama tadi, ya, itu bilang pergi ke negeri itu. Kaum yang soleh, ibadah bersama mereka. Nah, akhirnya dia berangkat ikut taubat. Hatinya betul-betul ingin bertobat. Subhanallah. Berangkatlah dia. Di tengah jalan Allah takdirkan dia meninggal. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat bilang, orang ini bertobat, hatinya mukbil untuk bertobat, kembali untuk bertobat. Ingin diambil sama malaikat rahmat. Malaikat azab juga ingin ngambil. Malaikat azab bilang apa? Orang ini belum pernah melakukan amal soleh sedikit pun. Subhanallah. Belum pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun. Berseteru kan? Allah turunkan malaikat dalam bentuk manusia. Kemudian dia menjadi penengah. Kemudian dikisu, dikiaskan, diukur jaraknya. Kalau dekat kepada negeri maksiat, bawa oleh malaikatul azab. Kalau dekat kepada negeri apa? Negeri taubat, bawa oleh malaikat rahmat. Subhanallah, diukur dan sejengkal jaraknya. Tidak dikit. Sebagian riwayat mengatakan ini yang maju. Padahal bedanya sedikit. Ya, indahnya taubat. Nah, inilah hijrah yang benar. Ya. Hijrah yang benar seperti ini, hijrah. Betul-betul hijrah. Doa enggak usah mikirin macam-macam. Enggak mikirin balik lagi hijrah itu. Ya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh untuk yang namanya kebodohan bisa membunuh orang. Kalau tadi kebodohan bisa membunuh diri sendiri. Sekarang kebodohan bisa membunuh orang lain. Apa contohnya? Sahih. Hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Abu Dawud, ya, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau safar bersama sahabat. Kemudian di antara yang safar ada seseorang yang terluka kepalanya.
Kemudian di malam hari bermimpi, mimpi basah. Mimpi basah maksudnya mimpi dewasa, ya. Wajib mandi. Dengan luka yang parah di kepalanya tentunya khawatir kalau mandi bisa parah atau meninggal. Sehingga dia bertanya kepada mereka, apakah ada rukhsah? Hal tajiduna li rukhsah? Apakah ada rukhsah bagiku? Mereka jawab, enggak ada rukhsah. Selama kau mampu gunakan air dan ada air. Jawaban mereka benar atau salah? Salah. Makanya bahaya orang yang berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya mandi dia. Apa yang terjadi? Binasa, meninggal. Meninggalnya gara-gara apa? Fatwa yang salah, fatwa yang keliru. Ini bahayanya fatwa yang keliru nih. Ya. Banyak orang berfatwa keliru. Fatwa bom bunuh diri. Oh, bom bunuh diri, mati syahid, katanya gitu ya. Jihad. Ya. Dan seterusnya. Bikin orang jadi mati. Kalau matinya benar, alhamdulillah. Ya, tapi kalau karena fatwa yang salah, bahaya. Makanya harus hati-hati ketika kita berfatwa. Dia karena fatwa yang salah meninggal tuh orang. Meninggal. Kemudian pulang ke Madinah. Tentang ini dikabarkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul bilang, qatalu. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, tidakkah mereka bertanya kalau tidak punya ilmu, kata Rasulullah SAW. Fa innama syifa'ul 'ayis su'al, kata Rasul. Sesungguhnya obat ketidaktahuan, obat kebodohan adalah bertanya. Ini kata Rasulullah SAW. Cukup bagi dia, kata Rasul, untuk apa? Bertayamum. Lihat ikhwah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kebodohan itu bisa membunuh orang lain. Dan lebih dahsyat lagi, kebodohan ini bisa membuat umat sengsara, bisa menghinakan umat, bisa mencelakakan umat karena kebodohan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sering kita dengar. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja mengambil ilmu dari hamba, dari manusia. Enggak begitu saja Allah ambil kemudian hilang ilmu, enggak begitu. Tetapi kata Rasulullah SAW, cara Allah mengambil ilmu itu dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan para ulama. Diwafatkan ulamanya, diwafatkan orang-orang yang berilmu. Hatta idza lam yubki 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau tidak ada orang alim, apa yang terjadi? Orang-orang bodoh diangkat menjadi pemimpin oleh manusia. Manusia yang dipimpin oleh orang bodoh bahaya. Ya. Fasu'ilu, mereka para pemimpin yang bodoh itu ditanya. Fa'aftau, mereka berfatwa, mereka menjawab. Menjawabnya dengan ilmu apa dengan selain ilmu? Rasul bilang, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilm. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka menyesatkan umat. Di umat banyak disesatkan, dicelakakan. Karena apa? Kebodohan. Ini bahayanya kebodohan. Ya. Kita lanjutkan ikhwah yang Allah muliakan. Faedah yang kedua dari ayat-ayat yang kita baca dari ayat 88 sampai 92 ya. Al-faidatu tsaniyah al-i'tirafu bil khata'i yurafiquhu nadamun wa taubah. Mengakui kesalahan dibarengi dengan penyesalan dan taubat. Jadi ini yang bagus ya. Jadi i'tiraf, mengakui kesalahan
dibarengi dengan penyesalan, nadam, penyesalan, dan dibarengi dengan taubat. Ya. Ini yang bagus. Fahahum ikhwatu Yusuf alaihi salam ya'tarifuna bi khata'ihim wa yandamun ala ma fa'aluhu ma'a Yusuf alaihi salam. Lihat, saudara-saudara Nabi Yusuf ya'tarifun bi khata'ihim. Mereka mengakui kesalahan mereka. Dan mereka menyesali perbuatan mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, wa yandamuna ala ma fa'aluhu ma'a Yusuf alaihi salam. Jadi mereka nyesal. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka di surat Yusuf ayat 91. Ya, mereka berkata, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata tallahi. Tanya di sini tak apa ya? Siapa yang belajar bahasa Arab? Tanya tak qasam. Ya, huruf qasam ada berapa? Ada 3. Wa, bi sama ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ya. Qalu tallahi. Mereka bilang demi Allah. Laqad atharaka Allahu alaina. Sungguh Allah telah mengutamakan engkau di atas kami semua. Wa in kunna la khati'in. Sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang salah. Mengakui kesalahan. Nyesal. Ya, dan bertobat tentunya. Dan kisahnya semakin indah di belakang nanti kita lihat. Ya. Waqad 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil istighfar an na'tarifa bi dhunubina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dalam sayyid al-istighfar. Apa makna sayyidul istighfar? Tuannya istighfar, penghulunya istighfar. Jadi doa ini bagus untuk kita amalkan di pagi, di sore hari, ya. Namanya sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Ini wajib hafal nih. Ya. Isinya sangat bagus. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua dalam sayyidul istighfar agar kita mengakui akan dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengakui kekurangan-kekurangan kita. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf bidzunub, mengakui dosa, kesalahan. Kalau seseorang sudah mampu seperti ini, Masya Allah, luar biasa, akhi. Ini contohnya para nabi, kalau beristighfar seperti itu. Ya, beristighfar itu mengakui kesalahan. Beristighfar itu tidak melontarkan kesalahan kepada orang lain, tapi kembali kepada diri sendiri. Nabi Adam menyalahkan istrinya tidak? Tidak. Ya. Nabi Adam tidak menyalahkan siapa-siapa. Nabi Adam berdoa dengan istighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami menzalimi diri kami. Zalamna anfusana. Kalau engkau tidak mengampuni kami, la takunanna minal khasirin. Ini saya, kalau engkau enggak mengampuni dan merahmati kami, ini kami termasuk orang yang rugi. Nabi Yunus juga doanya kan begitu. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ya. Nah ini. Nah, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini juga demikian dalam sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Subhanallah, ini tauhid. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau. Indah dan senang kita mengucapkan ini. Tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana 'abduk. Kau telah menciptakanku. Wa ana 'abduka, aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa'dika mastata'tu. Dan aku menetapi perjanjianku untuk taat kepadamu dan janji balasanmu. Lihat. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika
mastata'tu. Aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janji balasanmu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ini i'tiraf. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan apa yang aku perbuat. Dari keburukan apa yang telah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku kembali kepada Engkau dengan nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku kembali kepada Engkau dengan dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosaku kecuali Engkau ya Allah. Subhanallah. Ini diajarkan Sayyidul Istighfar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ngaku dulu deh. Ngaku kesalahan, ngaku dosa. Ini paling penting. Ya. Kan ada ilmu apa tuh? Ilmu supaya orang hilang dari stresnya itu, ngakui dulu kesalahan. Ya. Nabi sudah bicara jauh-jauh hari, ngajarkan kepada kita i'tiraf bidzamb. Mengakui kesalahan, balik sama diri sendiri, membuat jiwa tenang dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini faedah yang keberapa? Kedua, ya. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Sebentar. Siapa yang ingat doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq di tasyahud akhir? Ya, di tasyahud akhir. Masya Allah, ahsanta, barakallahu fiik. Ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Terus, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kan ketika Abu Bakar Siddiq minta diajari oleh Nabi Muhammad SAW doa di akhir salat. Lihat ikhwan. Yang minta orang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang minta dan bertanya tentang doa ini. Orang terbaik. Yang apabila imannya ditimbang di sebuah timbangan, iman semua manusia ditimbang di timbangan yang lain, lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Yang diminta Nabi terbaik dan Rasul terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya berada di ibadah terbaik. Ibadah apa? Salat. Ya, kan Abu Bakar Siddiq bertanya ini tentang doa yang ada di salat. Ibadah terbaik yang Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan untuk mengemban ibadah ini di atas langit yang 7. Allah kasih ibadah ini, salat. Berarti menunjukkan doanya doa terbaik. Dan doa terbaik adalah isinya tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku, telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Subhanallah, yang bicara siapa? Abu Bakar Siddiq, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita lebih berhak lagi, ikhwan. Kita lebih butuh lagi dengan doa ini. Sebelum tasyahud kita baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan min indika warhamni. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisi Engkau dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Ini penting sekali. Subhanallah, indah. Allah akan sambut doa ini di tempat dan ibadah terbaik. Makanya jangan sia-siakan. Nah, kita paling butuh dengan doa-doa ini. Ya. Sebelum dunia, agama yang harus kita kejar. Paling butuh dengan ini semua.
Kita amalkan di ibadah kita. Nah, kita masuk ke faedah yang ketiga. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Al-'afwu inda al-maqdirati min akhlaqil anbiya'i was-salihin. Memaafkan kesalahan orang ketika mampu untuk membalas. Indal maqdirah ini ketika mampu untuk membalas. Min akhlaqil anbiya'i was-salihin. Merupakan akhlaknya para nabi dan orang-orang soleh. Ya, berat nih. Ini akhlak ini berat sekali, ya, akhi. Memaafkan orang yang berbuat salah. Makanya surat Yusuf ini luar biasa. Nanti kita akan, makanya di sini ikhwan, Anda tadi hitung-hitung, banyak sekali faedahnya. Faedah tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, satu surat sendiri tentang Nabi Yusuf alaihissalam, dan kita akan baca faedah-faedahnya. Kalau ini baru faedah-faedah tentang ayat-ayat yang kita baca. Nanti faedah dari awal sampai ini, ya, atau nanti setelahnya satu kisah lagi, ini banyak sekali, bagus sekali faedah-faedahnya. Ya. Nah, faedah yang ketiga ini adalah al-'afwu indal maqdirati min akhlaqil anbiya'i was-salihin. Jadi memaafkan ketika mampu untuk membalas merupakan akhlaknya orang-orang soleh, akhlaknya para nabi dan orang soleh. Sudah adzan belum? Belum, ya? Baik. Fahadha Yusuf alaihi salam alladhi asbaha aziza Misr. Yusuf ini ketika sudah menjadi aziz Misr, pembesar Mesir, ikhwatuhu amamahu fi ghayati min ad-da'f wal faqr wal hajah. Subhanallah. Saudara-saudara yang dulu yang menghinakan Nabi Yusuf, yang mukul Nabi Yusuf, menghinakan Nabi Yusuf itu berada di depannya sekarang. Betul-betul dalam keadaan yang sangat lemah. Ya, puncaknya kelemahan dah di situ. Sangat fakir dan sangat berhajat. Wa bistita'atihi an yu'aqibahum ala ma fa'alu bihi. Yusuf sanggup di saat itu untuk membalas mereka. Kalau dia mau, kalau beliau mau, atas perbuatan mereka. Walakinnahu afa anhum. Akan tetapi Nabi Yusuf memaafkan mereka. Fa subhanallah. Kalau kita belum tentu tuh. Oh, kesempatan nih. Ente dulu hinakan aku, bahkan sehingga aku tersiksa jadi budak. Sekarang minta maaf, nanti dulu. Istilah orang kita, sorry ya, kata gitu. Nanti dulu sebentar. Saya masukin penjara dulu. Nah, itu. Nabi Yusuf enggak seperti itu, akhi. Ya. Qala ta'ala ala lisanihi, Allah Ta'ala berfirman atas lisan Nabi Yusuf, qala la tathriba 'alaikumul yaum. Subhanallah. Tidak ada celaan atas kalian di hari ini. Dimaafkan sama Nabi Yusuf. Hatinya wallah bersih. Nabi Yusuf itu penyabar. Hatinya yang enggak ada iri, dengki, hasad dan seterusnya. Pemaaf. Jadi Nabi Yusuf itu cakep, betul-betul cakep. Zahir, batinnya cakep. Zahirnya cakep, batinnya cakep. Nabi Muhammad ketika Mi'raj, ya, itu menjumpai Nabi Yusuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikasih setengah kegantengan manusia. Subhanallah. Satrul husn, zahirnya dan batinnya, ya Allah, subhanallah, bersih. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada hasad, ya, enggak ada marah. Subhanallah. Dan pemaaf sama orang. Subhanallah. Sama saudara-saudaranya pemaaf. La tathriba 'alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian. Saya enggak akan celak, kata Nabi. Udah. Subhanallah. Bahkan didoain, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan Dia Allah betul-betul Maha Penyayang di antara para penyayang. Subhanallah. Ya, sudah adzan belum, akhi? Sudah masuk pas. Alhamdulillah. Insyaallah hari ini sampai ini saja. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, karena sayang kalau baca cepat, ya. Di pelan-pelan saja. Insyaallah mudah-mudahan manfaat dari apa yang kita baca dalam kesempatan yang mulia ini
Kita berdoa pada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semua keberkahan, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.